العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Lanjutkan kembali kajian kita, pembacaan terhadap kitab Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Sa'id Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullah yang meninggal pada tahun 280 Hijriah. Kita masuk di pertemuan yang ke-10, masih dalam bahasan berkaitan dengan Arsy dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi di atasnya. Berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus termasuk dari masyayikh Ad-Darimi, Ahmad bin Yunus Al-Yarbu'i, thiqah. Beliau berkata, haddatsana Abu Shihab Al-Hannad. Abu Shihab Al-Hannad, Abdur Rabb Ibn Nafi'. Terdapat kritikan pada hafalan beliau. Anil A'mash, Sulaiman bin Mihran. An Khaythamah. Anna Abdullah, jika diitlaqkan begitu, dan dia dalam tabaqah atau generasinya sahabat, maka yang dimaksudkan dengannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau antum mendapati dalam sanad periwayatan, dalam tingkatan sahabat disebutkan Abdullah begitu saja, maka seringnya dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, innal abda la yahimmu bil amri min at-tijarati awil imarah. Hatta idza tayassara lahu nadhara Allahu ilayhi min fawqi sab'i samawat. Fayaqulu lil malaki isrifhu anhu, qala fayasrifuhu. Fayatadhanna bihayratihi sabaqani fulan wa ma huwa illa Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar galau memikirkan tentang suatu perkara, suatu urusan dari perdagangan, dari usaha, dari investasi, sampai apabila menjadi mudah, lapang bagi dia, sebab-sebabnya dimudahkan, bahkan sampai-sampai dia hampir-hampir dia melakukan usaha tersebut atau investasi tersebut. Hatta idza tayassara lahu nadhara Allahu ilaihi min fawqi sab'i samawat. Ketika perkaranya sudah sedemikian lapangnya dan hampir-hampir saja dia melakukannya, hampir-hampir saja dia meraih peluang dan kesempatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dia, memandang dia dari atas langit yang 7. Ini syahid dari bahasan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi berada di langit yang ke-7, di atas langit yang ke-7. Fayaqulu lil malaki, maka Allah berkata kepada malaikat, palingkanlah hal tersebut darinya, dari hamba tadi. Apa yang telah dia upayakan, apa yang dia telah usahakan, bahkan hampir-hampir saja dia raih yang demikian itu. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah perintahkan kepada malaikat untuk memalingkan hal tersebut darinya. Qala fayasrifu, maka malaikat pun memalingkan peluang tersebut dari hamba tersebut. Yatadhanna asalnya yatadhannan dengan 2 nun. Kemudian nun yang terakhir dirubah ke alif, yaitu fayatadhanna bihayratihi, maka hamba tersebut merasa kebingungan, tidak habis pikir. Seraya dia menduga dan berprasangka, sabaqani fulan telah mendahuluiku, fulan telah mengambil peluangku, fulan telah menyaingiku. Naam. Wa ma huwa illallah, padahal itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau itu benci, tidak suka terhadap sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi segala kebaikan itu adalah apa yang telah ditentukan dan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Naam. Segala apa yang telah Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Naam. Begitu. Terkadang kita merasa sesuatu itu adalah musibah atau keburukan, padahal dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang telah dipersiapkan untuk kita. Syahid dari asar ini dari Abdullah bin Mas'ud, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit yang ke-7. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad yakni ibn Salamah an Asim an Zirr an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma baina samai ad-dunya wallati taliha masiratu 500 am wa baina kulli sama'aini masiratu 500 am wa baina as-sama'i as-sabi'ati wa baina al-kursi 500 am وبين الكرسي إلى الماء 500 عام والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش
wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Ini syahidnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, antara langit dunia dengan yang berikutnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan antara masing-masing dari langit yang ada serupa dengan yang demikian, berjarak 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama'i sabi'ati, dan di antara langit yang ketujuh dan antara kursi, jadi di atas langit yang ketujuh kursinya Allah Subhanahu wa taala. Itu jarak yang sama, 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi ilal ma'i, di atas kursi ada air samudra lautan. Dan di atas kursi ada air, jarak antara kursi dengan air 500 am, sama 500 tahun perjalanan. Wal arsyu 'alal ma', dan arsy itu ada di atas air. Wallahu ta'ala fawqal arsy, dan Allah itu ada di atas arsy. Dalam keadaan Allah mengetahui segala apa yang kalian itu berada di atasnya. Bermakna ilmunya Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengetahuan Allah, peliputan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya itu tidak tersembunyikan sedikit pun. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala makhluknya bersamaan dengan keberadaan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi di atas arsy. Allah itu tinggi secara zatnya bersamaan dengan dekatnya Allah Subhanahu wa taala secara keilmuan dan peliputan dengan hamba-hambanya. Begitu pula sebaliknya, Allah dekat, begitu dekat ilmu Allah dan peliputan Allah terhadap hamba-hambanya bersamaan dengan tingginya Allah secara zat berada di atas arsy. Naam. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ay qarib, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah, pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya itu benar-benar dekat bersamaan dengan tingginya zat Allah Subhanahu wa taala jauh di atas arsy. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, hadatsana Sa'id bin Abi Maryam Al-Misri, thiqatun faqih. Qala, beliau berkata, anba'ana Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub disebutkan oleh Al-Hafidz saduq, mukhti. Qala hadatsani Imarah bin Ghaziyah an Qudamah bin Ibrahim bin Muhammad bin Hatib annahu haddatsahu anna Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Rawahah, salah seorang dari sahabat seluruh tabi'in yang meriwayatkan dari Abdullah bin Rawahah, maka riwayatnya terputus, mursal. Kenapa begitu? Karena Abdullah bin Rawahah beliau meninggal di hari Mut'ah, perang Mut'ah, sebelum Fathu Makkah. Berarti selalu ada perantara antara tabi'in yang meriwayatkan dari Abdullah bin Rawahah. Bahwasanya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu waqa'a bi jariyatin lah. Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki budak wanita. Di suatu waktu beliau berhubungan dengan budak wanitanya, jima'. Faqalat lahu imra'atuhu, maka istri dari Abdullah bin Rawahah berkata kepadanya, fa'altaha, kamu melakukan hal tersebut dengannya? Cemburu maksudnya istrinya. Naam. Qala amma ana fa aqra'ul Qur'an, maka Abdullah bin Rawahah secara diplomatis beliau berkata, adapun saya membaca Al-Qur'an. Maksudnya apa? Orang junub itu tidak membaca Al-Qur'an, dan ini pendapatnya jumhur fuqaha, amatul fuqaha, dan kesepakatan dari mazhab yang 4. Tidak boleh bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Maka beliau mengatakan, qala amma ana fa aqra'ul Qur'an, berusaha mengelak. Adapun saya baca Al-Qur'an, maksudnya saya ingin menafikan pernyataan dari dari istrinya. Fa'altaha, kamu melakukannya bersama si budak wanita itu? Qala amma ana fa aqra'ul Qur'an. Tidak. Bukan mengiyakan, juga tidak menafikan, tapi ingin menyamarkan permasalahan. Amma ana fa aqra'ul Qur'an. Adapun saya membaca Al-Qur'an. Faqala, maka istrinya tersebut mengatakan, amma anta fala taqra'ul Qur'an wa anta junubun. Adapun kamu tidak akan membaca Al-Qur'an dalam keadaan kamu junub. Kan istrinya tahu kebiasaan suaminya kan? Nah, dia tahu bahwasanya seorang yang junub tidak membaca Al-Qur'an. Faqala ana aqra'u lak. Maksudnya istrinya tadi, iyalah, kalau benar kamu tidak berhubungan jima' dengan budak wanita tersebut, coba kamu baca Al-Qur'an. Maka dia mengatakan, faqala ana aqra'u lak, aku akan bacakan untukmu. Faqala, maka Abdullah bin Rawahah membaca bait syair. Karena istrinya tidak hafal Al-Qur'an dan tidak tahu apa yang dibaca, maka Abdullah bin Rawahah membaca bait syair, memberikan kesan bahwasanya dia sedang membaca Al-Qur'an. Apa bait syair yang dibaca oleh Abdullah bin Rawahah? Syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun. Aku mempersaksikan bahwasanya janji Allah itu hak, benar. Wa anna an-nara mathwal kafirin, dan bahwasanya neraka itu adalah akhir kesudahan orang-orang kafir. Wa anna al-'arsya fawqal ma'i tafin wa fawqal 'arsy rabbul 'alamin, dan bahwasanya arsy itu berada di atas air,
Dan di atas arsy itu Rabbul Alamin. Ini syahidnya yang ingin dipaparkan oleh Ad-Darimi. Bagaimana Abdullah bin Rawahah mengatakan wa fawqal arsy Rabbul Alamin. Keimanan terhadap keberadaan Allah di atas arsy. Ini keimanan yang sangat mendasar untuk diketahui oleh kaum muslimin dan diketahui pula oleh para sahabat di masa itu sebagai pengetahuan yang sifatnya mendasar. Wa fawqal arsy Rabbul Alamin wa tahmiluhu malaikatun kiramun malaikatul ilahi musawwimina. Dia baca bait-bait syair ini, istrinya yang tidak hafal Al-Quran dan tidak mengetahui bahwa ini adalah Al-Quran ataukah bukan, dia mengira bahwasanya Abdullah bin Rawahah sedang membaca Al-Quran. Faqalat, maka istrinya tadi mengatakan, amantu billah, kalau begitu aku beriman kepada Allah, wa kadzabtul basar, dan aku dustakan mataku. Maksudnya istrinya ini telah menyaksikan tanda-tanda, alamat-alamat, bekas-bekas bahwasanya suaminya yaitu Abdullah bin Rawahah telah melakukan jima' dengan budak wanitanya. Naam. Qarinah atau indikasi yang menandakan yang demikian itu sangat kuat. Tapi ketika Abdullah bin Rawahah kemudian membacakan bait-bait syair ini yang disangka itu adalah Al-Qur'an, maka istrinya pun ya mau tidak mau harus membenarkannya, karena Abdullah bin Rawahah tidak mungkin membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia junub. Kalau begitu berarti Abdullah bin Rawahah tidaklah junub, tidaklah berhubungan dengan si budak wanita itu. Nah, ini pentingnya bagi seorang suami, seorang laki-laki untuk bersiasat terhadap istri-istrinya. Jadi bukanlah masalahnya kemudian keras-kerasan, saya suami, saya qawwam. Suami itu pemimpin bagi para wanita, menguasai. Lah, tetap namanya perempuan itu pencemburu, ya dia bersiasat. Nah, dia berkelit dengan siasatnya, dengan kecerdikannya. Nah, mengambil hati seorang perempuan, diambil bawahnya. Nah, ini namanya uslub tadlis atau iham. Tidaklah mengiyakan suatu pernyataan, tidak pula menafikan. Jadi melepaskan diri dari keterdesakan dan terjatuh dari dusta. Makanya pentingnya seorang istri itu untuk juga melek terhadap permasalahan ad-din agar tidak gampang dikecoh. Nah, dan Abdullah bin Rawahah di sini tidaklah berdusta karena beliau mengatakan amma ana fa aqra'ul Qur'an. Adapun aku membaca Al-Qur'an min bab khabar. Ya, saya memang membaca Al-Qur'an tapi tidak dalam keadaan junub. Kemudian beliau mengatakan ana aqra'u laki, aku akan membacakannya untukmu. Membacakan apa? Tergantung niatnya dari sang pengucap. Aku akan membacakannya untukmu. Tapi maksudnya membacakan bait-bait syair. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail قال حدثنا جويرية يعني ابن أسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت تعني عثمان ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. Ad-Darimi membawakan asar dari Aisyah bahwasanya beliau berkata, demi Allah benar-benar aku khawatir seandainya aku suka terbunuhnya Utsman, yakni Utsman bin Affan. Demi Allah, aku benar-benar khawatir, takut seandainya aku merasa senang dengan terbunuhnya Utsman, laqutiltu. Niscaya aku pun akan terbunuh. Walakin alimallahu, akan tetapi Allah itu Maha tahu dari atas arsy-Nya. Ini syahid inti bahasan yang dibawakan oleh Ad-Darimi di sini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu an menetapkan dan mengimani bahwa Allah di atas arsy. Walakin alimallahu min fawqi arsyihi anni lam uhibba qatlah. Akan tetapi Allah Maha mengetahui dari atas arsy-Nya bahwasanya aku tidaklah senang terbunuhnya Utsman. Naam. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang. Naam. Dan ini ijma' para sahabat. Kalau kita perhatikan dari asar-asar yang telah berlalu di pertemuan sebelumnya juga, bagaimana Ad-Darimi sedang ingin menjelaskan akidahnya para sahabat dalam permasalahan ini, bahwasanya semuanya mengimani dan mengilmui dan menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy. Telah berlalu asar dari Abu Bakar, dari Umar bin Al-Khattab, dari Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Rawahah, dari Aisyah. Naam. Dari sekian sahabat menunjukkan ini adalah akidahnya sahabat. Maka siapa yang berakidah dengan selain akidahnya sahabat, maka dia sesat. Ya, keluar dari Islam. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana An-Nufaili. An-Nufaili imam besar di masa itu. Naam, Abdullah bin Muhammad. Dahulu Imam Ahmad begitu menghormati beliau. Qala haddatsana Zuhair bin Muawiyah. Zuhair bin Muawiyah Abu Khaythamah.
Qala beliau berkata haddatsana Abdullah bin Utsman bin Khuzaim. Qala haddatsani Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Ubaidillah tabi'in masyhur. Bertemu dengan 30 sahabat. Annahu haddatsahu Dzakwan hajibu Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Dzakwan ini maulanya Aisyah radhiyallahu anha, mengabarkan kepada beliau anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas dakhala ala Aisyah wa hiya tamutu faqala laha. Jadi di hari meninggalnya Aisyah, Ibnu Abbas masuk dan berkata kepada Aisyah, kunti ahabban nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah istri yang paling beliau cintai, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa thayyiban, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin mencintai kecuali sesuatu yang baik. Ini bantahan kepada Rafidah, Syiah Rafidah. Mereka semuanya kufar, kafir. Siapa saja yang mencela Aisyah dan menuduhnya dengan tuduhan zina, maka dia kafir bil ijma', secara ijma'. Kenapa? Karena dia menolak, membantah Al-Quran. Al-Quran dalam surat An-Nur telah melepaskan Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Jadi bil ijma', para ulama sepakat siapa yang mencela Aisyah, maka dia kafir. Terjadi silang pandang dalam permasalahan mencela ummahatul mukminin selain Aisyah. Apa hukumnya? Yang rajih hukumnya kafir juga. Naam. Adapun pencelaan terhadap Aisyah maka ijma' sifatnya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa thayyiba. Dan Rasulullah tidaklah mencintai kecuali yang baik. Wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat, dan sungguh Allah telah menurunkan pembebasan dirimu dari tuduhan itu dari atas 7 langit. Ja'a bihar ruhul amin, datang dengannya Jibril membawa wahyu dari Allah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum, di dalam surat An-Nur itu. Nah, datang ayat ini melepaskan Aisyah dari tuduhan keji. Fa asbaha laysa masjidun min masajidillahi ta'ala yudkaru fihi Allahu illa wa hiya tutla fihi ana al-laili wan nahar. Maka jadilah kemudian tidaklah satu masjid pun dari masjid-masjid Allah yang disebutkan padanya Allah kecuali pasti dibacakan, disebutkan padanya di malam maupun di siang hari. Maksudnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, masuk padanya surat ini, An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Baru pulang Abu Ibrahim? Ya. Naam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sini. Nyimak aja. Naam, syahidnya dalam athar ini yaitu bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di surat An-Nur itu, melepaskan Aisyah dari tuduhan, diturunkan ayat tersebut dari atas langit yang 7, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggi, berada di atas langit. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Imran ibnu Abi Layla. Muhammad bin Imran ibnu Abi Layla Saduq. Qala haddatsana Musa Abu Muhammad min mawali Utsman bin Affan. Telah mengabarkan kepadaku Musa Abu Muhammad, termasuk dari maulanya Utsman bin Affan. Qala ay Muhammad ibn Imran. Beliau berkata, wa kana min khiyarin nas. Musa Abu Muhammad, beliau sedang memuji gurunya. Wa kana min khiyarin nas, dan dahulu beliau termasuk manusia terbaik. An Khalid bin Yazid bin Abdullah an abihi an jaddihi qala khataba Aliyyun nasa al-khutbata allati lam yukhtab ba'daha. Bismillahirrahmanirrahim. Ish hada. Baik. Beliau berkata, ai Abu Muhammad maulanya Utsman, dari Khalid bin Yazid bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, di suatu waktu Ali bin Abi Thalib berkhutbah di hadapan manusia kaum muslimin dengan suatu khutbah yang setelah itu beliau tidak pernah berkhutbah lagi setelahnya. Kenapa? Karena beliau terbunuh setelah itu. Faqala, maka Ali radhiyallahu an berkata, alhamdulillahilladzi dana fi uluwihi wa na'a fi dunuwihi. Segala puji hanyalah milik Allah
yang dekat dalam ketinggiannya. Maksudnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya, penglihatannya itu dekat, meliputi seluruh makhluknya, bersamaan dengan tingginya zat Allah berada di atas arsy. Wa na'a fi dunuwihi, na'a tinggi, jauh, berada di atas arsy secara zatnya, fi dunuhi dalam kedekatannya, kedekatan ilmu Allah dan peliputan Allah terhadap makhluknya. La yablughu syai'un makanahu wa la yamtani'u alaihi syai'un aradahu. Tidak ada sesuatu pun yang mampu mencapai makanahu, kedudukan Allah. Wa la yamtani'u alaihi syai'un aradahu, tidak ada satu pun yang dapat mencegah apabila Allah telah menghendaki sesuatu. Syahidnya di sini penjelasan dari Ali radhiyallahu an bahwa Allah itu berada tinggi secara zatnya di atas arsy. Bersamaan dengan itu ilmu, pendengaran, penglihatan Allah dekat, meliputi seluruh makhluknya. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Nu'aim ibn Hammad Al-Khuzai, salah seorang korban dari fitnah khalqul Quran, termasuk yang gigih mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran kalamullah, sampai beliau kemudian ditangkap dan dipenjara, meninggal di penjara dalam keadaan terbelenggu. Beliau adalah guru besarnya Imam Al-Bukhari, terkenal kokoh dan tegar dalam sunnah. Qala, beliau berkata, Nu'aim bin Hammad, haddatsana Ibnul Mubarak imam ahli sunnah di masanya, Abdullah bin Al-Mubarak. Qala, beliau berkata, amba'ana Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit al-Bunani. Sulaiman ibn al-Mughirah termasuk dari murid-murid terdekat dan paling kredibel dalam meriwayatkan riwayat dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani ini tabi'in, murid besarnya Anas bin Malik, orang yang paling kokoh dalam periwayatan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabi. Sulaiman bin al-Mughirah meriwayatkan dari gurunya yaitu Thabit al-Bunani. Qala haddatsana rajulun min ahli Syam. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami seseorang dari penduduk Syam. Wa kana yatba'u Abdullah bin Amr bin al-As wa yasma'u min. Jadi ada seorang laki-laki, di sini disebutkan mubham, siapa laki-laki tersebut? Wallahu taala alam, tidak tahu. Dalam ilmu periwayatan di sini mubham. Riwayat sanad mubham itu dhaif, na'am. Tapi di sini yang meriwayatkan Thabit al-Bunani dan diterima periwayatan ini sebagai penguat atas riwayat-riwayat yang telah ada yang menegaskan keberadaan Allah yang tinggi di atas langit. Wa kana yatba'u Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi seorang laki-laki dari Syam ini, beliau dahulu bersama dengan Abdullah bin Amr bin al-As, sahabat. Qala kuntu ma'ahu falaqiya Naufan. Dahulu aku bersama beliau, bersama Abdullah bin Amr. Falaqiya Naufan ibnu Fadalah, salah seorang perawi. Faqala Nauf, dzukira lana anna Allah Ta'ala qala li malaikatihi ud'u li ibadi. Faqalu ya Rabbi kaifa was samawati as-sab'u dunahum wal 'arsyu fawqa dzalik. Telah disebutkan kepada kami bahwa Allah berkata kepada malaikat, serulah untukku hamba-hambaku. Maka para malaikat mengatakan, wahai Rabb, bagaimana sementara langit-langit yang 7 ini ada di atas mereka, wal 'arsyu fawqa dzalik, dan arsy pun ada di atas yang demikian. Qala innahum idza qalu la ilaha illallah faqad istajabu li. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya mereka itu hamba-hambaku, apabila mereka menyatakan la ilaha illallah, faqad istajabu li, maka sungguh mereka telah menyambut menyambut seruanku. Faqala yaqulu Abdullah bin Amr. Nah, kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-maghrib. Atau qala ghairaha, aku salat bersama Rasulullah salat maghrib. Atau yang selain daripada itu. Syakka Sulaiman, perawinya Sulaiman ibn al-Mughirah ragu. Faqa'ada rahtun ana fihim yantadiruna salat al-ukhra. Maka beberapa laki-laki dan aku termasuk dari mereka duduk menunggu salat yang lain. Setelah mereka salat, mereka tetap duduk di situ menunggu masuknya waktu salat yang berikutnya. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusri'ul masya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun datang dengan bergegas. Ka'anni anduru ila raf'ihi izarahu kay yakuna akhafa lahu fil masyi. Seakan-akan aku bahkan melihat beliau mengangkat sarung beliau agar menjadi ringan langkah beliau dalam berjalan. Orang kalau pakai sarung, pakai jubah pengen jalan cepat kan diangkat, dicincing kan. Nah. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai izar. Fantaha ilaina faqala ala abshiru. Maka beliau pun sampai kepada kami dan beliau mengatakan, ala abshiru, aku berikan kabar gembira untuk kalian, hada rabbukum
Rabb kalian amara bi babin fis sama'il wusta, telah memerintahkan di langit yang pertengahan, au qala babas sama, atau beliau mengatakan di pintu langit, fa fatahahu, maka Allah membukakan pintu langit, fa fakhara bikumul malaikah, maka Allah pun membanggakan kalian semua di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah membanggakan hamba-hambanya yang saleh di hadapan para malaikat. Faqala unduru ila ibadi addau haqqan min haqqi. Lihat, Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku tersebut telah menunaikan hak dari hakku. Tsumman tadharu ada haqqin akhar yu'addunahu. Kemudian mereka justru masih menunggu, menantikan untuk menunaikan hak yang lain agar mereka bisa menunaikannya. Ini fadilah, keutamaan menantikan masuknya suatu ibadah setelah melakukan ibadah. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan senantiasa seseorang itu dalam sholat selama dia menantikan masuknya waktu sholat berikutnya. Bermakna hatinya tergantung, tidak sabar untuk menanti masuknya sholat yang berikutnya karena dia ingin melakukan ibadah tersebut. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Hilal Muhammad bin Sulaim Saduq qala haddatsana Qatadah qalat Banu Israil. Qatadah mengatakan Banu Israil berkata, Qatadah Ibnu Di'amah ahli tafsir, beliau berkata, Banu Israil berkata, ya Rabbi. Israil itu Ya'qub Ibnu Ishaq, namanya Israil. Artinya Israil asal usulnya adalah Isra dan Il. Dia tarkib mudhaf mudhaf ilaihi. Artinya Abdullahi, hambanya Allah. Jadi Israil yang dimaksudkan adalah Ya'qub. Naam. Jadi menggunakan penyebutan Israil, melaknatnya dan mendoakan dengan doa-doa yang jelek dengan lafaz Israil, ini tidak diperbolehkan. Karena Israil itu adalah Ya'qub ibnu Ishaq, Nabi Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam. Adapun negara yang dinamakan Israil, mereka Yahudi. Nah, mereka adalah Yahudi. Qalat Banu Israil, berkata Bani Israil, anak keturunan Ya'qub ibnu Ishaq, ya Rabbi anta fis sama, wahai Rabbku, engkau di langit, wa nahnu fil ard, dan kami ada di bumi. Lihat bagaimana Banu Israil saja, naam, mereka mengimani bahwa Allah itu ada di langit, di atas. Ini menunjukkan bahwa Jahmiyah dan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah tinggi di atas langit, ini jauh lebih jelek dan lebih keji dibandingkan Yahudi, naam, dibandingkan Banu Israil. Ya Rabbi anta fis sama' wa nahnu fil ard, fa kaifa lana an na'rifa ridhaka wa ghadabak. Engkau di langit sementara kami di bumi. Bagaimana kami bisa mengetahui keridhoanmu dari kemarahanmu, kemurkaanmu? Qala, maka Allah mengatakan, idza raditu ankum ista'maltu alaikum khiyarakum. Apabila aku ridho terhadap kalian, maka aku akan mengangkat, mempergunakan atas kalian orang terbaik kalian. Maksudnya yang menjadi waliul amr, yang menjadi para pemimpin kalian, menjadi para sultan kalian, itu dari kalangan orang-orang terbaik kalian. Dalam surat Al-An'am Allah katakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami wakilkan sebagian orang zalim dengan sebagian mereka atas apa yang mereka telah lakukan. Wa idza ghadibtu 'alaikum ista'maltu 'alaikum syirarakum. Dan apabila aku murka atas kalian, maka aku akan kuasakan orang-orang yang terjelek di antara kalian. Jadi pemimpin yang buruk itu cerminan dari rakyat yang buruk. Naam. Pemimpin yang buruk adalah cerminan dari rakyat yang buruk. Maka yang harus dibenahi adalah tingkat dasar rakyatnya itu dibenahi dulu. Naam. Tasfiyah dan tarbiyah. Dibersihkan, dimurnikan dari akidah yang rusak. Dan ditarbiyah, dididik kepada akidah yang sahih. Serta pengamalannya. Selama kondisi rakyat itu jelek, pasti hanya akan melahirkan pemimpin yang jelek. Rakyat yang setuju dengan konsep demokrasi dan pemilihan, dengan konsep pemilihan demokrasi taghut, ya hanya akan melahirkan para taghut. Naam. Doa para dai yang menghasung untuk terlibat dalam pentas demokrasi, mereka semua adalah doa taghut, para dai taghut. Nah, orang-orang yang jelek, cerminan pemimpin yang jelek, ya cerminan dari kualitas dan
bobot dari rakyatnya yang jelek. Menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Solusi satu-satunya adalah umat ini kembali kepada agama Allah dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Shalih Al-Misri qala haddatsani Laits. Abdullah bin Shalih juru tulisnya Laits bin Sa'ad, Imam ahli Mesir. Wa huwa ibnu Sa'ad qala haddatsani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal. Ana Zaid ibn Aslam, Zaid bin Aslam thiqah. Haddatsahu an Atha bin Yasar, Atha bin Yasar thiqah. Qala ata rajulun Ka'ban wa huwa fi nafarin. Ada salah seorang yang mendatangi Ka'ab. Ka'ab di sini dia hidup di masa sahabat atau hidup di masa Nabi. Wa huwa fi nafarin faqala ya Aba Ishaq hadithni anil Jabbar. Ada orang mendatangi Ka'ab, kemudian dia mengatakan, wahai Aba Ishaq, ceritakan kepadaku tentang Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'adhamal qaumu qawlahu. Maka orang-orang yang ada di sekitar Ka'ab merasa tersinggung dengan ucapan dia, dengan perkataan dia, menganggap ini perkataan yang besar. Faqala Ka'ab da'u ar-rajula. Maka Ka'ab mengatakan sudah, biarkan laki-laki tersebut. Fa in kana jahilan ta'allam. Kalau dia memang orang yang bodoh, dia akan mengambil pelajaran, dia akan belajar. Wa in kana 'aliman izdada ilman. Kalau dia memang tahu, biarkan saja. Semoga menjadi bertambah pengetahuannya. Tsumma qala Ka'ab, maka Ka'ab mengatakan, ukhbiruka anna Allah khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Ka'ab mengabarkan, aku kabarkan bahwasanya Allah itu menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi yang semisal itu pula. Tsumma ja'ala ma baina kulli sama'aini kama baina sama'i dunya wal ard. Kemudian Allah jadikan antara masing-masing 2 langit yang ada sebagaimana jarak antara langit dunia dengan bumi. Jadi satu tingkatan ke tingkat yang lain jaraknya sama. Wa katsafahunna mithla dzalik. Allah perbanyak yang demikian itu semisal itu. Tsumma rafa'al 'arsya fastawa 'alaihi. Kemudian Allah mengangkat arsy dan beristiwa di atasnya. Ini syahidnya bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Fama fis samawati sama'un illa laha atitun ka'atitir rahilil ilafi. Fama fis samawati sama, tidaklah ada di langit-langit itu satu langit pun kecuali dia memiliki atit, ka'atitir rahil. Suara telah berlalu, atit suara gemercit dari pelana tunggangan. Ar-rahil al-ilafi. Al-ilafi di sini ma'lufah, itu tunggangan yang dipiara. Awal ma yurtahalu min thiqalil jabbari fawqahun. Ayat isbat suara gemercit dari langit-langit dan arsy ketika Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy-Nya. Karena kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz ini dibawakan oleh as-salaf tanpa pengingkaran sedikit pun terkait lafaz-lafaznya. Dan semisal pengkhabaran seperti ini, dia tidaklah bisa direka-reka, tidak mungkin datang dari sisi akal. Karena permasalahan ini permasalahan akidah, dan inilah akidahnya para sahabat yang mereka mengambilnya dari Nabi SAW. Begitu pula para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang kemudian meriwayatkan lafaz-lafaz tersebut tanpa mereka mengkritisi lafadznya dan menolaknya. Walaupun dari sisi sanad periwayatan, ilmu sanad bisa saja ada kritikan dalam sanadnya, tapi tidak ada satupun yang membahas tentang lafadznya, menunjukkan bahwasanya hal yang demikian ini ya diterima, diimani. Naam. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayanu Talbis Al-Jahmiyah di jilid yang ketiga halaman 268 beliau mengatakan berkaitan dengan lafadz bahwasanya arsy dan langit-langit itu mengeluarkan suara gemercit ketika Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya karena kemahabesaran dan besarnya dan beratnya. Naam. Sebagian orang mengingkari yang demikian ini hanya bersandar dengan akalnya. Tapi para salaf menerima lafaz-lafaz ini sebagaimana ada yang tidak dipermasalahkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Bayan Talbis Al-Jahmiyah tersebut, beliau mengatakan haula'il a'immah ay fil isnad. Para imam yang ada dalam sanad tersebut hum min ajalil a'immah, mereka termasuk dari kalangan para a'immah yang kredibel.
Faqad haddatsuhu bihi hum wa ghairuhum. Dan sungguh mereka semua telah mengkabarkan yang demikian ini, mereka dan yang selain mereka, tentang khabar ini. Bagaimana tentang arsy, tentang langit-langit, tentang suara gemercit yang keluar dari arsy. Naam, wa lam yunkir ma fihi min qawlihi min thiqalil jabbar fawqahun. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari lafaz keluarnya suara gemercit arsy dan langit-langit itu karena beratnya Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas mereka semua. Tidak ada satupun yang mengingkari lafaz ini. Falau kana hadzal qawlu munkaran fi dinil Islam indahum lam yuhadditsu bihi ala hadzal wajh. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seandainya redaksi ini itu mungkar, ucapan ini mungkar dalam agama Islam ini, di sisi para salaf, niscaya mereka tidak akan mengungkapkan dan menyampaikan dengan redaksi seperti yang tersebutkan di sini. Jadi bermakna para salaf telah menerima periwayatan seperti ini dengan penerimaan sepenuhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, dinukilkan oleh Ibnu Qudamah juga dalam Lum'atul I'tiqad, Imam Ahmad mengatakan la nuzilu 'ala Allahi sifatan li ajli syana'atin syuni'at. Kita tidak akan meniadakan satu pun sifat dari sifat-sifat Allah karena celaan dan kritikan orang-orang yang mencela. Nah, sepenuhnya diterima sesuai dengan asar dan riwayat yang datang dari para salaf. Mereka yang lebih mengetahui tentang permasalahan yang demikian ini. Karena dekatnya zaman mereka dengan zaman kenabian. Disinilah pelajaran penting bagi kita semua dari kalangan mutaakhirin, akhir zaman, untuk merujuk kepada konsep pemahaman dan cara beragama dari salafus salih. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.